Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Nugraha, mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas PGRI Palembang, program studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan membahas materi tentang pendekatan dan metode pembelajaran bahasa dengan dosen pengampu. Yang pertama itu ada Asok Prof. Dr. Desi Wardiah MPD, CIQAR, dan yang kedua itu ada Bapak Dr. Haji Muhammad Ali MPD. Ini merupakan materi di mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra. Pendekatan dan metode pembelajaran bahasa. Yang pertama yaitu adalah pendekatan, yang kedua adalah metode. Pendekatan, menurut Kosadi dan kawan-kawan, tahun 1979 adalah seperangkat asumsi mengenai hakikat bahasa, pengajaran, dan proses belajar mengajar bahasa. Sedangkan menurut Junaidi 1989, pendekatan merupakan serangkaian asumsi yang bersifat hakikat bahasa, pengajaran bahasa, dan belajar bahasa. Pendekatan adalah seperangkat asumsi-asumsi yang antara satu dan lainnya saling terkait. Asumsi-asumsi ini sangat berhubungan dengan karakter bahasa dan karakter proses pengajaran serta pembelajaran. Berikutnya adalah metode. Metode pembelajaran bahasa ialah rencana pembelajaran bahasa yang mencakup pemilihan, penentuan, dan penyusunan secara sistematis bahan yang akan diajarkan, serta kemungkinan pengadaan remedi dan bagaimana pengembangannya. Pemilihan, penentuan, dan penyusunan bahan ajar secara sistematis dimaksudkan agar bahan ajar tersebut mudah diserap dan dikuasai oleh siswa. Semuanya itu didasarkan pada pendekatan yang dianut. Dengan kata lain, pendekatan merupakan dasar penentu metode yang digunakan. Berikutnya adalah pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran bahasa. Pendekatan yang telah lama diterapkan dalam pembelajaran bahasa antara lain pendekatan tujuan dan pendekatan struktural. Kemudian menyusul pendekatan-pendekatan yang dipandang lebih sesuai dengan hakikat dan fungsi bahasa, yakni pendekatan komunikatif dan pendekatan terpadu. Identity these as well as consider how they develop throughout the course of the text. Yang pertama, pendekatan tujuan. Pendekatan tujuan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang harus dipikirkan dan ditetapkan lebih dulu ialah tujuan hendak dicapai. Dengan memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan itu, dapat ditentukan metode yang akan digunakan dan teknik pengajaran yang ditetapkan agar tujuan pembelajaran tersebut dapat dicapai. Jadi, proses pembelajaran mengajar ditentukan oleh tujuan yang telah diterapkan untuk mencapai tujuan itu sendiri. Berikutnya adalah pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran bahasa, yaitu pendekatan struktural. Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi yang menganggap bahasa sebagai seperangkat kaidah. Atas dasar mengapa tersebut timbul pemikiran bahwa pembelajaran bahasa harus menggunakan penguasaan kaidah-kaidah bahasa atau tata bahasa. Berikutnya adalah pendekatan komunikatif dan pendekatan terpadu dalam pembelajaran bahasa. Pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif merupakan pendekatan yang dilandasi oleh pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam berkomunikasi merupakan tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa. Tampak bahwa bahasa tidak hanya dipandang sebagai seperangkat kaidah, tetapi lebih luas lagi, yakni sarana berkomunikasi. Ini berarti bahasa ditempatkan sesuai dengan fungsinya, yakni fungsi komunikasi. Berikutnya, pendekatan terpadu dalam pembelajaran bahasa.
Pendekatan integratif atau pendekatan terpadu merupakan pendekatan pembelajaran bahasa dengan cara berpikir menyeluruh yang menghubungkan semua aspek keterampilan berbahasa sebagai kesatuan yang bermakna. Rothman 1991-276. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Terima kasih telah menyimak. Saya ucapkan kepada teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.